Assalamualaikum, Assalamualaikum, muslimah yang sholihah dan muslimin yang sholih, mari bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah jawab salam Bu Irma. Teman-teman, kembali lagi di Sentra Al-Islam. Nah, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Teman-teman, hari ini Bu Irma mau berkisah tentang seorang nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Kira-kira nabi siapa ya teman-teman? Ya, Nabi Sulaiman. Nah, kali ini Bu Irma mau berkisah tentang Nabi Sulaiman dan Raja Semut. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Istananya megah yang berkilauan permata. Nah, Allah telah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman berupa ilmu, sehingga Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat cerdas. Nabi Sulaiman juga kaya raya teman-teman. Nah, selain itu Allah juga memberikan mukjizat yang lain, yaitu dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Nah, Nabi Sulaiman ini juga bisa memerintahkan jin dan burung-burung untuk membantunya dalam peperangan. Dan ada lagi, Nabi Sulaiman bisa berbicara dan mengerti bahasa binatang. Wah, keren ya. Nah, dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya melakukan perjalanan. Nabi Sulaiman dan pasukannya itu terdiri dari ada jin, manusia, dan burung-burung. Mereka mau berjalan ke negeri Thaif. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman dan burung-burung menaungi di atasnya dengan sayap-sayapnya. Nah, Nabi Sulaiman dalam perjalanannya itu membagi pasukannya. Pasukan bagian depan itu bertugas untuk menjaga agar pasukannya itu tidak melewati batas yang telah ditentukan. Dan pasukan yang bagian belakang bertugas menjaga agar tidak ada satupun pasukannya yang tertinggal. Nah, dalam pertengahan perjalanan mereka, Nabi Sulaiman dan pasukannya itu memasuki sebuah lembah. Nah, di lembah tersebut ternyata ada apa ya? Ada sarang semut yang sangat banyak. Ketika semut-semut itu melihat Nabi Sulaiman dan pasukannya, semut-semut itu ketakutan. Mereka khawatir akan terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nah, teman-teman pernah melihat semut ya? Semut itu sangat kecil ya teman-teman ya. Nah, semut-semut itu melihat Nabi Sulaiman dan pasukannya itu sangat besar, sehingga mereka sangat takut kalau terinjak. Kemudian Raja Semut berkata kepada semut-semut yang lainnya. Nah, dalam Quran surat An-Naml itu salah satu surat dalam Al-Quran ya teman-teman, surat ke-27. Surat ke-27. Nah, Raja Semut itu berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Ada Nabi Sulaiman dan pasukannya. Masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar tidak terinjak oleh mereka, karena mereka tidak menyadari kalau ada kita di sini." Nah, Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Nabi Sulaiman itu tersenyum dan wah, hebat ya semut-semut. Mereka tahu kalau ada manusia yang sangat banyak yang akan melewatinya dan mereka ketakutan. Nah, Nabi Sulaiman itu kan memiliki mukjizat ya teman-teman ya. Salah satu mukjizatnya adalah mengerti dan bisa berbicara dengan binatang. Jadi mengerti bahasa binatang. Ketika semut itu berkata, Nabi Sulaiman pun mengerti dan mendengar perkataan semut.
Kemudian mendengar itu Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah ya atas ilmu yang telah diberikannya, atas ilham, atas mukjizat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu mengerti bahasa binatang dan bisa berbicara dengan binatang. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Pasukan yang sedang berjalan, Nabi, kenapa kita berhenti? Ada apa ini, Nabi? Nabi Sulaiman pun menjelaskan apa yang telah didengarnya dari Raja Semut. Tenang-tenang wahai kaumku, wahai pasukanku. Kita berhenti karena di depan sana ada sekelompok semut. Jika kita melanjutkan perjalanan ke sana, semut-semut itu akan terinjak oleh kita. Oh begitu ya Nabi, baik-baik Nabi. Nah akhirnya mereka mencari jalan yang lain untuk sampai tujuan. Tadi tujuannya kemana? Ke negeri Taif. Nah demikian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Raja Semut. Teman-teman, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa tadi Nabi Sulaiman itu sangat sayang dengan binatang. Contohnya dengan binatang yang sangat kecil seperti semut. Ya, kita disuruh sayang binatang, mencontoh dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita sayang binatang, Allah juga akan sayang dengan kita. Yang kedua adalah Nabi Sulaiman itu seorang raja yang sangat adil, kaya raya, memiliki segalanya. Istananya pun megah, istananya sangat megah sekali. Nah, walaupun begitu, Nabi Sulaiman selalu ingat bahwa semua yang dimiliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Sulaiman selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sudah mendengar kisah Nabi Sulaiman dan Raja Semut. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat gak ya? Bima mau tanya. Tanyanya apa ya? Nah, tadi Nabi Sulaiman itu seorang raja ya teman-teman ya, yang cerdas, kaya raya, adil dan bijaksana. Kira-kira teman-teman masih ingat mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam itu apa ya teman-teman? Nah, apa ya? Yang kedua, teman-teman, ketika Raja Semut tadi berkata kepada semut-semut yang lainnya, ternyata perkataan Raja Semut itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran surat apa teman-teman? Nah, yang ketiga, dari kisah Nabi Sulaiman kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya ada dua tadi teman-teman. Yang pertama, kalau kita itu harus sayang dengan apa? Ya, yang kedua, kita harus nanti teman-teman boleh disampaikan ya kepada